Selanjutnya, orasi ilmiah Profesor Dr. Agus Abdul Rahman, SPSI MPSI Psikolog, Guru Besar Bidang Ilmu Psikologi Perilaku pada Fakultas Psikologi. Beliau lahir di Garut pada tanggal 16 Agustus 1972 dengan jenjang pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada, S2 dan S3 di Universitas Indonesia dengan judul artikel Scopus Conflict-Related Behavior Among Sundanese Muslim Students, The Role of Ideology and Perceived Injustice. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Rektor, para Wakil Rektor, para Dekan, Pak Direktur, yang saya hormati Ketua Senat, Sekretaris Senat, serta anggota Senat, yang saya hormati seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Rektor, Bapak Ketua Senat, serta hadirin semuanya yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan sekarang ini menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Moralitas dalam Psikologi Modern, sebuah kritik. Seperti yang kita semuanya tahu bahwa moralitas adalah sesuatu yang penting bagi kehidupan masyarakat. Moralitas mengatur relasi kita dengan diri kita, moralitas mengatur relasi kita dengan orang lain, moralitas mengatur relasi kita dengan alam semesta, dan moralitas mengatur relasi kita dengan Tuhan. Namun demikian, Bapak semuanya yang saya hormati, psikologi modern sebagai ilmu yang mempelajari jiwa ternyata terlambat di dalam mengkaji moralitas. 53 tahun setelah berdiri pada tahun 1879, pada tahun 1932 psikologi modern baru mengkaji dan meneliti tentang moralitas. Tentu ini adalah sesuatu yang mengherankan, tapi sebetulnya juga bisa dipahami. Karena psikologi modern memposisikan dirinya sebagai ilmu yang sekuler, yang menjaga objektivitas dan hanya mengkaji sesuatu yang sifatnya terukur. Walaupun demikian, Ibu Bapak semuanya yang saya hormati, hari ini setelah pada tahun 1932 Jean Piaget melakukan penelitian tentang moralitas, perkembangannya sungguh sangat luar biasa dan menurut saya cukup pesat. Walaupun demikian, ada keresahan dalam diri saya, perkembangan psikologi modern khususnya terkait dengan moralitas ternyata tidak linier dengan perkembangan perilaku moral di masyarakat. Keresahan yang sama saya pikir dirasakan oleh Martin Seligman pada tahun 1998. Beliau adalah Presiden Asosiasi Psikologi Amerika dan sekaligus pendiri psikologi positif, di mana masyarakat Amerika secara finansial dan material sudah mengalami kemajuan, tetapi dari aspek kebahagiaan dan kesejahteraan sangat minim. Oleh karena itu, Ibu Bapak semuanya hadirin yang saya hormati, izinkan saya melakukan beberapa kritik terhadap perkembangan teori moralitas dalam psikologi modern. Ada 3 hal yang saya kritik. Yang pertama adalah psikologi moral terlalu fokus pada prinsip keadilan dan kepedulian. Prinsip moral keadilan dan kepedulian dianggap sebagai prinsip yang universal. Padahal bagi saya, hal itu atau klaim itu tidak bisa dibuktikan secara logis ataupun secara empiris. Yang kedua, psikologi moral terlalu fokus pada faktor-faktor yang sifatnya personal. Perilaku moral merupakan bentukan dari banyak faktor. Perilaku moral bukan semata karena pengaruh penerapan moral, emosi moral, identitas moral, ataupun faktor-faktor personal yang lainnya. Tetapi perilaku moral juga dipengaruhi oleh konteks sosial, bahkan oleh faktor-faktor non-human. Dalam agama kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, bahkan setan sekalipun berpengaruh terhadap kesadaran manusia, dan itu diabaikan oleh psikologi moral. Ketiga,
psikologi moral mengabaikan prinsip ketuhanan. Berulang kali saya bertanya kepada mahasiswa psikologi, siapa yang mempengaruhi, apa yang mempengaruhi terhadap perilaku moral. Tidak pernah disebut faktor-faktor non-human. Itu salah satunya karena psikologi moral mengabaikan moralitas atau prinsip moral ketuhanan di dalam mengkaji moralitas. Hadirin semuanya yang saya hormati, Bapak Rektor dan juga Ketua Senat, sebelum saya mengakhiri, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap berbagai pihak, karena bagi saya capaian guru besar ini adalah bukan capaian pribadi, tetapi capaian kolektif. Ada orang-orang dikenal ataupun tidak dikenal berpengaruh terhadap capaian saya, ada konteks sosial yang disadari ataupun tidak disadari, yang diharapkan atau tidak diharapkan, disukai ataupun dibenci, padahal sebetulnya berpengaruh pada pencapaian guru besar saya. Termasuk juga ada pengaruh ketetapan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian saya sampaikan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan saya, menakdirkan saya untuk mencapai capaian ini, sehingga mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi, keluarga dan juga masyarakat. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor, Wakil Rektor, para Dekan, Pak Direktur, Bapak Karo, Wakil Dekan, Kepala Lembaga, Kepala Pusat, para dosen, para teknik, semua sivitas akademika di UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang sudah menciptakan iklim akademik yang sangat memadai untuk tumbuhnya pikiran-pikiran akademik yang orisinil. Berikutnya juga saya ingin secara khusus mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Sivitas Akademika Fakultas Psikologi, juga kepada keluarga besar UPT Perpustakaan atas kebersamaan, support selama ini, sehingga dimungkinkan saya bisa sampai pada capaian ini. Berikutnya ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan yang ada di pimpinan wilayah Muhammadiyah Jabar yang dipimpin oleh Profesor Ahmad Dahlan, ada juga senior saya Bapak Dr. Dadang Saripudin, juga kawan-kawan di Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Jabar, Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah Jabar dan juga Pusat. Saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kawan-kawan seperjuangan di Asosiasi Psikologi Islam. Ada Profesor Dr. Abdul Mujib, ada Profesor Dr. Subandi, ada Profesor Taufik Kasturi dan lain sebagainya. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para mudir dari pesantren-pesantren yang ada di Muhammadiyah Jabar. Berikutnya saya ucapkan juga terima kasih pada Ikadam, Ikatan Alumni Daw Arkom, khususnya Angkatan 8, membersamai saya dalam banyak hal. Dan juga ucapan terima kasih kepada tim peneliti kami, ada Bapak Farid Nurdin Soleh dan juga Dr. Nuraini Ajijah. Berikutnya, saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar almarhum Bapak Haji Nurdin Ajhari, Bapak Mertua, serta Ibu Mertua, Ibu Siti Mariam. Alhamdulillah pada kesempatan sekarang ini berkenan hadir, ada juga kakak ipar saya, adik ipar saya, Ayoyon dan juga Eva. Berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar almarhum Haji Ocin Jamhudi, Bapak saya, dan juga almarhumah Hajah Nis. Kebetulan beliau semuanya sudah meninggal, mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadir pada kesempatan sekarang ini kakak saya, Teh Kokom, Teh Dede, Teh Lilit, terus kemudian juga ada Ratnawati, ada Ida Farida, ada juga Aisyah, ada Ramdan Fajar Fitriadi, berserta juga di sini ada kakak ipar saya, Bapak Yani Swakotama, ada juga keponakan-keponakan saya. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terakhir, ini saya pikir yang spesial, saya ucapkan terima kasih kepada keluarga inti saya. Hadir pada kesempatan sekarang ini mendampingi saya adalah istri tercinta, Ibu Tuti Awaliyah MPC Psikolog. Beliau sangat kuat, sangat struggle, selalu support pada saya, berjuang dalam suka dan duka. Juga
kepada anak saya bertiga, ada Mada Atia Rahman, ada Nabil Maura Rahman, ada Khalifah Zakia Rahman Rais. Mudah-mudahan apa yang ayah capai hari ini menjadi bagian dari amal istri dan juga anak saya. Hadirin semua yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sekarang ini. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.